Penyakit iri dan dengki itu penyakitnya orang bodoh. Aneh sekali, wong tetangganya yang bangun rumah kok dia yang sakit. Kan bodoh sekali. Tapi ada yang beli mobil tetangganya dia yang sakit. Maka miara dengki itu adalah miara kebodohan. Bahkan dikatakan oleh para guru ahli tarbiyah seperti Imam Haddad mengatakan, orang iri ini orang bodoh dan kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah mengatakan begini, kan kurang ajar kepada Allah. Ya Allah salah, seharusnya rezeki tidak kau berikan kepada dia, kepada aku ya Allah. Kan ngomong gitu seolah-olah. Mau pembagian dari Allah kok dimarahi, kok marah dia, kok dia gak senang. Cobaan yang namanya dengki itu halus sekali. Syarri hasidin idza hasad. Kejahatan orang penghasut itu serem banget. Dan orang hasut itu capek subhanallah. Begitu sebaliknya kalau orang hidup dengan cinta, tidak dengan hasut, indah. Coba kalau orang hidup dengan cinta, lihat, yang bangun orang lain ikut senang, yang beli mobil orang lain ikut senang, nggak pakai modal senangnya. Allah senang. Masya Allah, beli mobil, alhamdulillah, bangun rumah, alhamdulillah, enak. Tapi si pendengki, Allah serem. Hasut sakit terus. Lihat saudaranya sukses sakit. Dan ingat, orang ngedengki tidak akan melampaui yang didengki. Maka Anda kalau mendengki berarti Anda ingin nyungsep. Coba lihat di alam nyata. Tidak ada pendengki melampaui yang didengki. Nyungsep terus di bawah. Makanya selama tinggal dengki harus gitu dong. Kalau Anda mendengki, Anda bisa mengguli orang yang enggak dengki. Gak mungkin. Coba, mana ada? Dan itu dosa besar, dosa hati. Kebodohan. Mendengki. Dengki yang paling serem adalah hasutnya para ustadz. La hasada ka hasadil ulama. Aneh banget. Dan dosa pertama yang dilakukan bangsa manusia itu dengki. Kisah Qabil Habil. Saudara ngedengki sama saudaranya. Ustadz kalau sudah ngedengki mah serem. Yang korban ummah. Berbeda ustadz cerdas. Kalau ustadz dengki itu gini misalnya, ustadz Al-Quran dengki sama ustadz ahli fikih di sebelahnya. Sudah gak enak kalau ngomongin kebentar ustadz Al-Quran nih, dia punya Al-Quran hafalannya kuat, baca aja bagus. Ustadz pondok sebelah ini ustadz ahli fikih, apa kata ustadz Al-Quran? Wahai anak-anakku, belajar Al-Quran itu penting. Al-Quran kalamullah, Masya Allah. Setiap membaca satu huruf pahalanya begini dilipat ganda oleh Allah. Al-Quran, Al-Quran, Masya Allah. Penting Al-Quran, Al-Quran. Semua ilmu ada di Al-Quran. Kalau nasihatnya sampai di situ kan enak. Nyinggung pondok sebelah, tetangga ustaz sebelah. Apa artinya orang ngerti ilmu fikih? Tapi bacaan Quran yang enggak benar. Pakai bait syair man la bi jawidil Qur'ana athimun. Ini tajwid. Bukan Quran, bukan tajwid. Untuk yang tidak pakai tajwid salah. Ustadz ahli fikihnya sama rupanya satu madhab, pendengki juga, ngiri. Ustadz Al-Qurannya mulai makmur, pesantrennya mulai kasar, mulai ribut. Serius nasihat sama anaknya, wahai anak-anakku, bersyukurlah kalian belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengenal agama agar tahu halal haram. Hidupnya orang tanpa ngerti halal haram itu bahaya. Yang dianggap haram ternyata halal, yang dianggap halal ternyata haram, bolak-balik, ketukar-tukar. Maka belajar ilmu fikih penting. Fikih minas syariah, syariah minad din. Fikih adalah agama. Ngerti anakku, awas. Syukurlah kalian menjadi orang penuntut ilmu fikih. Kalau nasihatnya sampai di situ kan oke-oke aja. Tapi ada tambahnya. Apa artinya orang punya hafalan Al-Quran? Tapi nggak ngerti ilmu fikih. Nah lah kan, sudah ganjang. Ada ustadz, lihat ustadz lain punya pondok gelisah. Kan aneh sekali. Kalah sama tukang penjual
Semangka itu jejer penjual semangka, bisa senyum-senyum lihat. Ini Ustadz dengan sebelahnya cemberutan terus. Sama adiknya tadi itu, rebutan pondok tadi itu, yang anaknya kiai rebutan pondok juga ada itu. Hasud sama adiknya, namanya adiknya pondoknya lebih gede, mulai dia. Sumur ditutup, ini kejadian loh ya. Kakak adik ceritanya, ini betul-betul hasud. Silaturahmi terputus, kakak adik, mondok punya ilmu. Abang yang pertama bangun pondok, ngerintis pondok di rumahnya. Bukan itu melanjutkan pondok ayahnya, cuman diizinkan untuk buat pondok sendiri. Dibagi peninggalan. Adiknya masih pondok, pas adiknya pulang ternyata diikuti santri juga, rame. Cuman kebetulan sumurnya di rumah abangnya. Sumurnya satu, bedanya peninggalan. Ini kenyataan ini. Rumah abangnya. Cuman karena pondok abangnya nggak rame-rame pondok, adiknya semakin rame, besok di tembok sumurnya nggak bisa diambil airnya. Nangis sang adik ngadep-ngadep kami. Kalau kamu pengen besar, tinggalkan rumah itu, kamu buat pondok tempat lain. Betul, dia pindah, pondoknya besar. Kalau di sini kan berantem terus, lihat. Sama saudara bermusuhan gara-gara peninggalan loh ya. Babnya tadi hasud, dengki. Makanya kalau kita berpikir, kalau ada orang mendengki, enteng aja. Bersyukur berarti Anda diperhitungkan, berarti Anda mulai sukses. Kalau Anda tidak dianggap sukses, keadaan didengki, sederhana. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi kan suatu ketika, kalau ada orang menghasutmu, mendengkimu, maka ketahuilah, itu berarti kamu sudah mulai sukses. Sampai bahasa guyonan mereka, ya Allah aktir khusadana, ya Allah perbanyaklah orang yang menghasutku, berarti aku semakin sukses. Kalau Anda tidak sukses, gak dihasut, berarti kalau Anda dihasut, berarti Anda mulai sukses, tinggal bersyukur, alhamdulillah. Ngapain kita menghasut? Dihasut ya, dihasut. Kalau orang menghasut kita, alhamdulillah. Cuman urusan hasut menghasut nih, masya Allah. Sehingga kita memohon kepada Allah, minta dijauhkan dari hasut. Kadang doa kita dulu begini, coba Anda cermati kalimat doa yang pernah kami ucapkan, ya Allah, jika ada orang menghasut kami karena kesuksesan kami, hilangkan hasut di hatinya dan berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Kalau orang hasut sudah doain begitu saja deh. Ya Allah, kalau ada orang menghasut kami karena kesuksesan kami, apakah itu ustadz menghasut kami atau siapa saja, ya Allah, jika ada orang menghasut kami karena kesuksesan kami mohon hilangkan hasutan, dengki di hatinya dan berikan kepadanya seperti yang kau berikan kepada kami. Itu enak, normal. Cuman suatu ketika doa ini saya balik juga, dan pernah kami baca panjang waktunya. Ya Allah, jika kami menghasut, lah ini kan repot, kami mendengki seseorang karena kesuksesannya, dulu kita pernah mohon begini, kalau kami mendengki seseorang karena kesuksesannya, ya Allah, hilangkan dengki di hatiku dan berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepadanya. Dulu gitu ngomong gitu. Cuman kalau kami renungi, ini masih ada bau-bau aroma hasud lagi masih. Berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepadanya, berarti saya masih pengen. Akhirnya kita rubah doanya, ya Allah, jika kami menghasut seseorang karena kesuksesannya, kami mohon ya Allah, hilangkan hasut dengki di hatiku dan tambahkan kesuksesannya. Nah, doanya kita rubah. Saya tidak mau minta ke saya, takut jangan-jangan saya masih hasut minta tadi itu. Saya ingin lah, ini saya ingin masih, ya Allah tambahkan kesuksesannya. Walah, habis-habisnya. Kalau urusan beberapa pesantren, kirim 3 DO semen, tambah gitu, jangan malah dihasut, rugi. Kalau Anda mengirim semen, kalau Anda didengki, kalau Anda dengki sama seseorang, Allah, dia kok orang baru kemarin sore tapi kok santrinya banyak. Ustaz, mohon maaf, besok tunggu ya, saya kirim 3 DO semen ya. Wah, itu habis, runtuh. Jangan digunjing. Mohon maaf. Jadi itu tadi ya, saya cerita panjang, ada lanjutannya. Jadi kalau ada orang menghasut Anda, bersyukurlah kepada Allah bahwasanya Anda ini berarti sudah mulai sukses. Dan bersyukur lagi bahwasanya yang menghasut dia bukan Anda. Yang repot kalau Anda menghasut. Kalau dihasut saja enteng. Justru Anda harus kasihan dengan orang menghasut. Capek orang hasut tuh, masya Allah, capeknya. Apalagi kalangan ustadz, masya Allah, waduh serem banget. Kalau hasadaka hasadil ulama.
Tidak ada hasud lebih serem daripada hasudnya para ulama. Musuhan. Seharusnya sebenarnya saling tolong menolong. Kalau kita buat contoh tadi ya, Ustadz ahli fikih sama Ustadz Quran, kalau dia cerdas kan begini mestinya. Tolong para asatid ya. Ustadz Quran, Ustadz fikih. Ustadz Quran bisa ngomong Ustadz fikih. Ustadz fikih, ada apa Ustadz Quran? Saya itu ngafal Qurannya telat. 20 tahun baru ngafal Quran, sehingga saya hanya hafal Quran tok, nggak sempat belajar fikih. Terus ya saya kan santrinya banyak, saya tidak pengen santri saya hanya bisa Al-Quran saja, saya pengen mereka ngerti fikih. Tolong Ustadz fikih, ajari santri saya fikih ya, biar dia belajar Al-Quran dari saya, fikihnya dari anda. Ustadz fikihnya protes, nggak bisa, enak aja. Saya itu belajar fikih tok sampai kurang belajar Al-Quran, sehingga bacaan Quran saya nggak enak. Jadi imam di masjid besar saya nggak berani. Terus saya mau ngajar fikih di pondok antum Ustadz, tapi catatannya ente ngajar tempat saya. Wah, itu baru bener gitu loh. Tolong menolong, hasut-hasutan, kan orang bodoh ini. Kan ketemu jadinya, semakin kuat semuanya. Ini dalam dunia dakwah, hati-hati yang masuk dunia dakwah tuh hasut-hasutan doh ya. Oh serem dunia dakwah, hasutnya juru dakwah ini serem, umat jadi korban. Semoga Allah menjauhkan kita dari hasut. Pertanyaannya tadi masih ada hubungan dengan silaturahmi, memang. Makanya kita panjangkan. Sebab kehancuran silaturahmi hasut. Lagi wallah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.